Saya hanya bisa menarik nafas panjang ketika pemerintahan mengeluarkan kebijakan larangan pulang mudik. Aduh, jika sekarang begini, lalu bulan depan berubah, ini kan jadi bikin sulit. Nggak bisa saya kasih surat SP gitu SP gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam proaktif. ASPI DPD Jabar. Ngobrol dong, karena ngobrol itu penting. Ya, alhamdulillah kita berkesempatan. Ini adalah salah satu program ASPI DPD Jabar yang kita bikin, namanya adalah Ngobrol Dong. Untuk apa sih ngobrol dong? Tentunya adalah akan memberikan sebuah pencerahan gitu ya. Akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dan sebagainya kaitannya dengan di dunia pariwisata. Nah, alhamdulillah telah hadir dua narasumber kita ini yang buat saya luar biasa karena mereka punya pengalaman secara praktik dan karena perilaku, karena pelaku dan secara teori gitu ya, karena akademisi. Di samping saya, di sebelah kiri saya ada Om Cipto, pemilik PO Marjaya Trans. Luar biasa perjuangannya. Dan nanti kita akan kulik-kulik dia punya resep apa sih sehingga bisa mampu bertahan di masa-masa pandemi sekarang. Dan di samping saya ada tentunya ini adalah kelihatannya sih bukan kelihatannya ya, memang terdidik ya. Di sisi akademik beliau adalah dosen Polban. Katanya nih kesuksesan orang adalah kalau dari sukses dosen ada dilihat dari jurnal di internasionalnya apa yang baru dia sukses, kalau belum ada kayaknya nggak sukses. Oke, Om Cipto, saya ingin cerita gini, kata orang nih, kalau baru kata orang katanya. Sesuatu yang menyenangkan adalah ketika hobi dibayar gitu. Bener nggak sih ketika Marjaya Trans ini memang dari hobi kesukaan dari Om di dunia PO? Oh iya. Gitu ya? Kalau hobi itu bener banget ya. Saya suka bis dari dulu ya, zaman kuliah juga saya kuliah di Surabaya, bolak-balik Bandung Surabaya itu pakai bis. Seneng banget ya punya bis, naik bis. Aduh, gimana rasanya kalau punya bis. Dan nggak tahu ya, syukur alhamdulillah terlaksana itu. Terlaksana seperti itu. Nah, kemudian tentunya karena ada bergerak di pariwisata. Ya. Dan Om kan anggota member ASPI ya? Iya, saya anggota ASPI. Dari tahun berapa? Dari tahun 2009 saya udah join ASPI. Zamannya ketuanya Pak Suradi. Oh, saya Pak Suradi. Pak Suradi ketuanya ya. Alhamdulillah ya, dan sampai sekarang bertahan. Ada nggak sih Om manfaat sebuah asosiasi dalam kaitan dengan bisnis ya, dan sebagainya? Dapat benefit, dapat sesuatu nggak sih dari di asosiasi? Wah, sangat. Betul. Jadi kita dapat jaringan bisnis ya, B2B istilahnya ya Pak Tommy ya. B2B itu ya, saya salah satunya itu dari ASPI. Jadi mereka mulai kenal, akhirnya sesama anggota dengan kedekatan ya, akhirnya ini andil juga sih dari ASPI juga, ini sebetulnya salah satu andil juga. Masuk ASPI itu bukan hore-hore ya? Senang-senang itu, pengen ketemu ngerumpi nggak ya? Enggak, ya itu sebagai salah satu awalnya aja ya. Salah satu ketertarikan. Tapi ujung-ujungnya nanti akan Ya, tadi kita sudah banyak cerita tentang bagaimana Marjaya, siapa, dan bagaimana perjuangannya. Nah, narasumber yang kedua adalah tentunya sudah di kalangan akademisi, kayak ini sudah nggak asing lagi gitu ya. Beliau seorang dosen, kita ngapain sih sehari-hari ini? Dosen ya pasti ngajar ya. Ngajar ya? Saya ngajar di akademisi, sebagai akademisi dari 2009 sebenarnya. Jadi sampai sekarang sudah 11 tahun ya. Tapi sebelum di akademisi, saya punya pengalaman juga di industri. Saya kebetulan lulus 2003 langsung di travel. Saya pertama di Garuda dulu, di airlines, langsung saya main di travel. 2006 ngambil S2, 2008 lulus, langsung tertarik menjadi akademisi. Sampai sekarang, tapi tidak pernah lepas lah dengan urusan pariwisata. Tentunya ada suka dukanya kan ya. Jadi lebih asik di mana sih kalau bercandaan itu, asik jadi pengusaha, perusahaan, praktisi, pelaku pariwisata, atau dosen yang memang membidangi dunia pariwisata? Wah, ini bagus pertanyaannya. Tentu dua-duanya ya, pasti ada kenikmatannya, ada fun-nya. Tapi
saya ngeliat kadang-kadang saya sekarang akan sebagai akademisi, saya ngeliat teman-teman praktisi enak banget ya jalan-jalan Toledo, ke Turki, Bayar Jabis, lagi. dan lain Bayar, sebagainya. ya? Tapi kadang-kadang kalau saya tanya ke teman-teman, enak juga tanya akademisi cuman ngajar doang, katanya ada waktu dan lain-lain. Artinya dua-duanya pasti menyenangkan dan inilah kita jalanilah, Kang Cup. Yang penting kita punya kontribusi ya untuk Kontribusi pariwisata. positif untuk dunia pariwisata. Jadi dua-duanya ada enak. Dan tentunya banyak dong jurnal-jurnal, makalah-makalah, survei-survei yang kaitannya dengan dunia pariwisata banyak dong. Kita bisa Alhamdulillah. mengakses di mana kira-kira? Alhamdulillah. Saya kebetulan paper saya terakhir itu tembus di Scopus Q1. Itu kalau di level akademisi dia paling tinggi. Tapi diaksesnya memang harus berbayar ya. Cuman nanti bisalah kita sedikit resume tentang itu. Terkait bisnis model sebenarnya. Bisnis model innovation di bidang tourism. Nah, luar biasa dan alhamdulillah Aspi punya sosok akademisi yang luar biasa yang konsen terhadap dunia pariwisata. Insya Allah. Tahun ya. Di awal-awal tuh, ketika datang berita yang Ya. ini corona akan datang dan kira-kira apa tuh yang terpikirkan atau saya harus berbuat apa nih dengan kondisi Dari awal dari corona awal itu ya. tuh. Pertama awal itu saya pribadi berpikiran ini nggak akan lama lah. Nggak akan lama gitu. 3 bulan optimis gitu ya. Ternyata 3 bulan dilaluin loh kok makin parah, makin parah, makin parah. Tambah parah ya. 6 bulan, waduh 6 bulan, setahun, sekarang kan hampir mau masuk 1 mau kedua ya. 16, saya ingat pertama kali itu, pertama pandemi itu 16 Maret. Oke. 16 Maret ketemu 16 Maret 2021, 1 tahun, sekarang mau jalan. Semoga tidak sampai ke Semoga. tahun kedua. Tahun kedua. Eh, Sudah berjalan tahun kedua. Sudah berjalan. ya, ini ya? sudah berjalan. Jangan sampai ulang tahunnya tahun lah. kedua. Ulang tahun keduanya jangan sampai. Jadi kalau saya nangkap, kita nggak akan tahu apa yang terjadi besok ya kira-kira gitu ya. Betul, betul, Nah, betul kira-kira dengan tadi mulai 2009 dan sekarang 2021 dan tadi katanya kita kayaknya nggak akan lama gitu kan. Ternyata lama. Nah, dalam konsepnya Pak Cipto, Om Cipto untuk kita bisa bertahan dengan kondisi yang kita tidak tahu di depan apa yang akan terjadi. Tadi selain optimis, apalagi kira-kira Om? Ya, strategi ya, tetap Strategi. strategi ya. Optimis, optimis, oke. Strategi bertahan itu dimulai dari 2009 kita mulai dari nol. Gimana strateginya supaya bisa bertahan? Strategi bertahan, istilahnya dengan bersaing dari pemain-pemain lama kan, itu bertahan sampai ketika kita mulai bertahan. Kedua ya strategi untuk mempertahankan itu. Om bocorin dong, misalkan dari 10 strategi 2 aja Om untuk menghadapi hari masa depan kaitan dengan dunia perbisnisan pariwisata. Berpariwisata ya, berarti ya, yang kita harus bisa ngikutin perkembangan ya. Pertama ngikuti perkembangan. Perkembangan sekarang kan Berarti mudah beradaptasi dengan perkembangan. harus, karena kalau saya lihat sekarang itu marketnya berubah loh. Berubah dari saya 2009 pertama sampai sekarang sampai 2008, 2009, 2018 sampai sekarang pun market tuh berubah. Jadi selalu nggak statis ya, dinamis. Sebelum ke Bergerak strategi, Kang terus Cip, ya. kalau selama ini sebelum pandemi marketnya apa? Marketnya Iya, market Marjaya Trans. kita yang utama yang membuat kita survive itu ya pasti distribusi dengan travel agent ya. Distribusi pemasarannya travel agent itu yang utama tetap. Yang kedua kita publish ya, ketiga corporate instansi seperti itu juga. Nah, pada saat pandemi sama. Itu masih seperti itu, ada perubahan nggak? Mas, kalau pas pandemi ini berubah ya. Berubah ya. Berubah karena pandemi kan otomatis travel agent jadi tidak terlalu tidak banyak jalan. bermain Tidak ada ya, geliatnya berkegiatan gitu Berkegiatan. karena kondisi. Malah lebih banyak customer yang langsung B2C berarti ya, Pak? B2C ya. Tadi itu B2C. katanya kan untuk mempersiapkan masa depan perlu strategi. Katanya adaptasi ya, satu-satunya ya. adaptasi penyesuaian. Dan Penyesuaian. yang kedua adalah bisa dipahami di bawah customer atau yang end usernya itu dinamis katanya. Kira-kira kalau dari sisi tadi mungkin bicara tentang strategi bisnis atau bicara tentang bagaimana mensikapi bisnis ke depan, kira-kira ada yang secara teoritis gitu yang akan kita share gitu. Betul. Yang sesuai gitu. Terima kasih Kang Cup. Memang ini yang saya perlu dalami dulu tadi, market sebelum pandemi seperti apa dan market
pada saat pandemi seperti apa. Kemudian kita bisa nanti memprediksi nih market setelah pandemi, atau kita tidak tahu ya pandemi sampai kapan. Hanya kita perlu memprediksi kan market setelah pandemi seperti apa. Tapi sudah tepat sekali tadi kalau menurut saya, dan memang ini yang sesuai dengan konsep ya, efektivitas, efisiensi itu udah the most important. Betul. Hanya mungkin nanti perlu kita gali lagi nih Kang. Apa nih yang membuat susah gitu untuk membuat tadi efektivitas, efisiensi, dan apakah ada dukungan kebijakan mungkin dari pemerintah? Nanti kita harus gali lagi. Karena kalau dari sisi strategi, kita punya ada 3 level sebenarnya. Ada yang disebut dengan functional level strategi, ada business level strategi, ada corporate level. Nah di corporate ini lebih ke nanti arahnya ke aliansi, membangun jaringan dan lain sebagainya. Tapi kita gali dulu deh Kang Cuk, seperti apa nih nanti, apakah ada masalah atau apa yang selama ini gitu. Saya jadi teringat gini, saya teringat sebuah siklus konsep di dunia perpsikologian gitu ya. Ketika menghadapi pertama-tama nih awal, pasti kita kan denial ya. Denial nggak? Ketika terjadi corona datang kan ada penolakan. Ya. Betul nggak ya? Betul. Karena kebiasaan berubah gitu kan. Ya, jadi hal yang tidak biasa, kenapa jadi corona nih? Bisnis jadi menurun nih, penumpang jadi nggak ada nih, bis nggak pada keluar, itu kan denial ya. Ya. Ketika denial nih, ketika kita penolakan, ada siklus lagi kira-kira yang Om rasakan. Ketika denial. Ketika denial, siklus Berikutnya adalah berikutnya. pasti menerima dong. Oh iya, pasti menerima. Nah, Nah, gitu ya. betul. Jadi malah bisa dikatakan entah gimana ya. Jadi dengan adanya ya pertama denial itu manusiawi ya. Saya bilang. Tapi kalau saya malah menganggap positifnya gini, ketika kita denial, kita terima, itu suatu progres yang positif kalau saya bilang. Positif ya? bagi psikologi kita ya. Dengan kalau tidak ada hal ini, kita belum tentu kalau ada kejadian kita bisa menerima. Jadi artinya kita dalam kehidupan kita pasti menolak dulu sesuatu hal yang baru. Iya. Kemudian pasti ada anger, ada marah, merasa kecewa, merasa dunia kok begini amat gitu ya. Kemudian kita menerima akhirnya. Ketika sudah menerima, apa kira-kira? Kita harus menyesuaikan dong, tadi kan adaptasi dan sebagainya. Nah, sekarang nih, yang terkini nih Om. Yang terkini adalah kan apalagi udah pandemi, udah setahun, dihajar lagi kebijakan sama pemerintah dengan bahwa dampak nggak boleh pulang kampung gitu loh. Pulang kampung ya. Ini saya kepikirnya gini, ini berat nih. Saya kepikirnya gini, itu supir kenek itu gimana ceritanya itu mereka makan dan sebagainya gitu. Kemudian kalau pengusaha kan pasti berat juga. Emang ada untuk bayar gajinya gitu. Kira-kira gimana dengan fenomena itu? Fenomena itu ya. Jadi ini kalau kita kembali ke kasus Marjaya aja. Waktu 3 bulan pertama pandemi itu ya kita udah mulai ancang-ancang. Jadi dari sekian banyak karyawan yang kita ada itu, kita menawarkan kepada mereka, silahkan kalau mau yang bekerja di luar ya, yang lebih, kan otomatis ada beberapa sektor yang memang masih konsisten di masa pandemi. Contohnya dalam paket ya, paket terus pengiriman sembako kayak gitu. Jadi mereka ada sebagian yang pindah ke sana. Dan kita juga hampir ngekat, hampir 50, bukan ngekat, artinya 50% tuh ada yang beralih gitu kan ya. Nah, yang 50% bertahan. Ya jadi sekarang memang sebisa mungkin bertahan gimana caranya gitu. Ada Contohnya yang ketika berdagang ya. Ada sebuah kebijakan apa? Mungkin ke karyawannya ada pilihan-pilihan kita kalau tertentu gitu ya? dari perusahaan ya, Dari ya perusahaan. kita disesuaikan dengan kondisi keuangan kita ya. Artinya ya kita kalau kemarin mungkin di bulan Maret itu agak lumayan ya, kita otomatis menyediakanlah kayak minimal sembako lah buat mereka. Oh, buat mereka. Tambahan buat mereka. Dari pemerintah, Pak Victor, kan ada usaha-usaha pariwisata ya. Ya, pemerintah sampai saat ini belum. Sampai saat ini Sampai belum saat ya. ini, ya. Tapi ada upaya perjuangan-perjuangan dari sisi sebagai perusahaan untuk memperjuangkan bahwa ini loh, perusahaan kan tentunya berbayar pajak dan sebagainya. Dan tentunya ada peran pemerintah gitu ya, juga memperhatikan juga karyawannya. Pak Cipto ada upaya untuk ke sana? Kalau untuk upaya ke sana sih, kita waktu itu ada beberapa memang kuesioner yang ada ya, yang datang ke kita. Kita isilah sebagai bentuk ikhtiar kita ya. Ya kita juga ngomong ke karyawan kita. Karyawan juga kan berharap, Pak ada nggak bantuan? Ya kita cuma bisa mengajukan ini loh. Kita berusaha ini. Perkara nanti
ACC atau enggaknya kita nggak tahu. Jadi sampai saat ini Marjaya Trans belum dapat ya Pak ya? Mungkin bukan hanya Marjaya ya. Mungkin hanya Marjaya kita ya. perlu dalami. Kalau PO lain sama seperti ini nasibnya? Sama. berarti ya? Sama. Tidak ada yang perlakuan khusus gitu mungkin tanda kutip. Kalau itu saya nggak tahu ya, kurang tahu ya. Cuman dari teman-teman yang mungkin saya dekat ya, kita kontak-kontakan, dapat nggak? Waduh nggak, belum kayak gitu. Tapi sampai detik ini Pak Cipto belum ya, dan masih bisa bertahan ya dari operasional sendiri berarti. Ya, istilahnya kita kalau saya ngobrol sama ada teman itu istilahnya mantap. Oh, mantap. Makan tabungan. Oh iya, Makan tabungan. Makan tabungan perusahaan. Ada nggak sih kebijakan dari Marjaya dari sisi perusahaan mengambil kebijakan yang tidak populer Untuk siapa? buat karyawannya gitu ya? Kok gitu? Untuk karyawan. Yang nggak populer, kenapa gue diginiin? Ada atau ada strategi lain? Ada sih sebetulnya ada, cuman Misalkan adalah- dirumahkan gitu? Oh ya, kalau di rumah, karena ini kan karyawan yang utama kan supir sama kenek ya. Dirumahkan sih sebetulnya kata-kata dirumahkan nggak juga ya. Karena harian ya. Karena kalau- memang harian. harian ya. Karena harian lepas itu kan mereka kerja ya dapat harian. Kalau enggak ya enggak. Ya otomatis, tapi ya itu kita ada yang semua ada yang nggak ke garasi sama sekali gitu ya, ngontrol unit. Kemana Pak, saya kerja di tempat lain, ya udah silakan, saya memperbolehkan. Karena saya istilahnya, kalau dulu kita buat kebijakan tidak boleh kerja di mana, PO lain. di PO lain, Kalau fokus sekarang lah gini. Di Kalau kita sekarang ya. boleh? Apa sebelumnya juga nggak boleh? Sekarang silahkan. Oh, sekarang kalau saya sejak silakan. masa-masa pandemi itu? Pandemi ini, karena otomatis kita dengan ini ya kita juga tidak bisa gitu loh. Jadi salah satu kebijakan menghadap pandemi untuk mempertahankan karyawan adalah membiarkan karyawan lain bekerja di PO lain gitu Memperbolehkan. ya? Memperbolehkan. Bukan di PO lain, artinya kalau mau di PO lain silakan, tapi kalau mau di sektor usaha yang di luar pariwisata ya monggo. Contohnya sih ada beberapa yang memang kerja di kayak pengantaran es krim ya. Es krim. Iya, pengantaran es Jadi krim itu. Jadi delivery ya? driver juga, driver trailer ya. Ada beberapa saya jujur ada juga yang kerja di pengantaran vaksin di Bio Farma ada juga. Ada juga sebagai pengantar paket. Malah kalau dulu saya ada yang bekerja di tempat lain, saya agak nggak bisa saya kasih surat SP gitu ya. Kalau sekarang justru saya bersyukur karena dia bisa setidaknya bertahan dulu, survive. Ya dia bisa bertahan, dia bisa menghidupi keluarganya itu. Saya malah istilahnya bersyukur ya di saat kita memang belum bisa ngapa-ngapain. Betul. Gitu. Kalau dari sisi teori nih, artinya secara apa yang dilakukan, kebijakan, kemudian challenging tantangan, kemudian sesuatu hal yang saya tuh harus membuat usaha ini jadi bertahan. Kira-kira secara manajemen ada nggak sih? Emang wajar semua pengusaha atau memang Pak Cipto aja ngada-ngada nih suasana ini? Ini pertanyaan luar biasa nih. Sebenarnya jadi memang ini instan siasat Pak ya, karena menghadapi kesulitan yang perlu kita akali. Tidak pernah ada di benak perusahaan manapun termasuk. Artinya kan tidak terprediksi juga sih corona datang, itu kan kita nggak tahu. Kita perlu gali lagi nanti, Kang. Saya perlu gali lagi nanti mungkin di beberapa poin nanti kita bisa coba analisa ya seperti apa, karena memang seperti ini rata-rata kebanyakan perusahaan mengakalinya dengan hal tidak hanya di efisien. transportasi ya, mungkin bisnis yang lain juga gitu Sebagian sama besar ya. seperti itu. Satu lagi kalau boleh saya ungkapkan bahwa sekarang ini di masa ini tuh gimana caranya kita supaya bertahan. Bagaimana caranya supaya bertahan? Nanti ketika sudah normal, apalagi di bis pariwisata atau di pariwisata yang notabene semua masyarakat pun udah mulai jenuh ya. Saya tuh nggak tahu, ada keyakinan pasti akan membludak lagi. Nah, ketika nanti sudah normal, sudah semakin membaik, driver yang kerja di luar, Pak, saya mau kembali lagi ke Marjaya gimana? Silahkan. Betul. Asal dia punya track record baik. Gitu. Jadi bersiap diri untuk menghadapi sesuatu di depan katanya. Betul. Dan optimismenya adalah bahwa beberapa tahun ke depan, mungkin juga besok, kita kan nggak tahu, mungkin juga minggu depan, ini akan kembali normal, kan nggak tahu. Karena itu adalah orang-orang yang tetap optimis bahwa ke depan kita akan jadi lebih baik. Ketemu lagi di seksi berikutnya.
Ya, saya hanya bisa menarik nafas panjang ketika pemerintahan mengeluarkan kebijakan larangan pulang mudik. Ada nggak sih dampak yang signifikan terhadap PO Kita. Aduh, dampak pasti ada. Ada ya. Ya selain mengganggu pendapatan ya di mana mudik itu setiap tahun tuh sebagai satu porsi menggali keuangan perusahaan. Dari penyewaan kan lumayan banyak ya. Keuntungannya juga, dan paling yang kedua itu ya kru kita ya. Kayak pegawai kita, driver dan kernet ya, itu yang paling terdampak. Ya itu karena pekerja harian itu. Kalau dibandingkan selama sebelum pandemi, ketika masa-masa sekarang nih orang-orang mudik lebaran, kira-kira Marjaya Trust sampai pada puncaknya nggak? Katakanlah profitnya jadi besar gitu. Ketika sebelum saat itu. Ada. Besar gitu dibandingkan apakah dibandingkan dengan hari-hari selain hari raya gitu, lebih kecil? Lebih dengan hari raya ya. Kalau ditarik kita seasonal per waktu itu ya, per bulan gitu ya. Ya pastinya sih di luar mudik lah yang paling besar. Jadi mudik itu di luar mudik jadi lebih besar. Ya. Oke. Di luar Jadi mudik. ketika sekarang ada dampak larangan mudik, secara ini tidak terlalu besar dong. Maksudnya mudik itu berasanya gini, mudik tahun ini ya berasanya tuh karena kita pandemi. Sebelum pandemi kan kita pendapatan nggak begitu, kurang maksimal ya. Harapan kita ya dari mana? Ini loh gitu loh. Mudik kan istilahnya tahunan yang memang ritual orang kita ya. Yang kita berharap tuh, waduh, ini dari mudik loh, kita udah kebayang nih kan kita dapatnya dari mana, targetnya kita follow up customer yang dulu sering sewa drop ke Jawa gitu kan, kita follow up. Ya adanya kebijakan ini ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi artinya sebuah kebijakan dari sebuah regulator gitu ya pemerintah gitu ya, sangat berpengaruh juga dalam dunia bisnis. Berpengaruh sekali ya. Saya pengen gali dulu Kang Cup. Kalau prokes CHSE ya, yang digedor-gedor oleh pemerintah ya, kementerian. Itu apakah itu program yang baik sebenarnya untuk mensupport PO bisnis salah satunya? Untuk CHSE ini, alhamdulillah saya jelaskan kita termasuk salah satu yang dapat sertifikat CHSE ya. Ya, selama itu dijalankan dengan konsisten, insya Allah itu akan berjalan baik. Dan sudah dijalankan? Alhamdulillah sudah kita jalankan. Berpengaruh nggak terhadap kayak penumpangnya atau wisatawannya gitu ya, ada semenjak CHSE punya atau sebelum CHSE tadi punya? Nah ini CHSE juga sih, ini kita belak-belakan ya. CHSE juga belum tentu semua orang tuh tahu CHSE itu apa. CHSE itu apa? Tapi orang-orang awam CHSE itu apa? Nah itu, dan memang kalau bisa dibilang di masa pandemi ini justru yang paling berani berangkat itu orang yang tidak mengenal CHSE. Justru yang mazhabnya yang tidak takut. Tidak tahu. Ya kan mungkin ada orang yang apa? Ini hanya penyakit biasa lah. Betul, baik. Ya, kalau bisa dikatakan ini segmen perkotaan dan tinggi agak pinggir ya. Ya, luar kota lah. Luar kota lah, mohon maaf saya. Luar kota. Nah itu yang lebih berani berangkat itu yang segmen luar kota. Nah menjawab pertanyaan Kang Cup tadi, kebijakan bagaimana? Sebenarnya kebijakan yang paling penting kalau dari sisi akademisi yang suka saya baca ya, Pak Cipto, yang penting konsistensi dari pemerintah. Kalau pemerintah konsisten menerapkan CHSE atau protokol kesehatan ketat bagi PO bis dan teman-teman tanpa mengurangi pergerakan sebenarnya, yang penting kita ketat, yang penting kita mau menjaga sedikit minimal, ya tentunya bukan pulang mudik ya, kalau mudik kita percaya betul ini mengurangi dampak, tapi tolonglah bisa tetap berjalan, tapi tetap mematuhi CHSE tadi atau protokol kesehatan yang teman-teman angkat. Jadi betul kan, kebijakan dari pemerintah itu penting banget, untuk melindungi teman-teman, termasuk tadi bagaimana survive di masa pandemi. Dan untuk meningkatkan perekonomian ya. Betul. Itu. Karena bagaimanapun juga kru bis ini salah satu yang perlu dilindungi. Itu itu loh isinya berkaitan loh. Saling nyambung menyambung. Ini kan kita garasi nih, kru bis setiap berangkat pagi-pagi
mungkin dia Sarapan. akan sarapan, ngopi, Kopi. buat Indomie di warung depan. Betul. Karena memang kondisi gini, aduh kita hemat deh. Mereka terdampak Betul Kang. tidak beli kopi Betul. gitu kan. Seperti itu, Belum dampak. makan siang ya wisatawan, beli iya. oleh-oleh dan banyak Belum yang sekali. sekitarnya laundry itu kan Betul sekali, Oh, betul bicara sekali kru, ya. betul. Yang biasanya dia dalam 1 minggu jalan terus, tidak sempat cuci baju, laundry kan. Betul. Ini luar biasa ya. Nah, ini kan artinya tadi ya, ketika kita sudah acceptance, ketika kita menerima kondisi ini, dia memang kebijakannya ya kita dilarang Iya. bahwa ya mau tidak mau, masa kita artinya kan kita tidak bisa melakukan sebuah perlawanan itu ya. Nah, solusinya kira-kira Ya, apa sih yang bisa solusi kita yang lakukan? kita dari sisi sebagai PO transportasi gitu menghadapi kebijakan ini? Bijakan. Nah, Ya tidak boleh pergi selama masa mudik, ya kita usahain ke customer, kita geser aja Betul. gitu. Kalaupun dia mau ya. Betul. Nah, dan pasti kemungkinan sih pada mau ya. Karena dia di masa lebaran, libur lebaran tidak bisa kemana-mana, digantinya kapan? Setelah masa yang nanti habis lebaran waktu itu. dengan harga yang sama, dengan harga yang berbeda kira-kira. Dengan harga yang sama ya. Oh, dengan harga yang Orang harga yang dulu aja kita udah gimana Jadi, ya gitu. Ya udah deh, sekarang jangan mudik, nanti setelah lebaran kasih harga yang luar biasa gitu, Oh. harganya digeser gitu. Ya. Nggak gitu ya? Nggak juga ya sebetulnya. Ya itu pinter-pinter inilah perusahaannya kembali ya lagi ke gitu kan. betul, Strategi perusahaannya. Betul, gitu. karena kalau boleh sedikit konsep akademik, kita kalau di bisnis itu ada dua sebenarnya, sisi kiri dan kanan. Kiri itu kita main harga paling bagus, Pak. Paling murah yang kita kejar namanya fokus cost gitu ya. Paling murah, paling efektif, paling efisien. Satu lagi yang paling berkualitas. Jadi paling kanan gitu, yang differentiation lah istilahnya. Nah, bisa jadi Marjaya coba-coba di tengah mungkin ya. Kadang kita coba murah, kadang kita bisa kualitas bagus. Karena situasinya seperti ini. mungkin. Ya betul. Kita harus fleksibel, fleksibel nggak kaku ya. Betul. Nggak kaku. Kalau kaku ya habis. Kita. Habis kita ya, terbukti dengan tadi fleksibelnya itu. Betul, kata kuncinya di tengah fleksibel ya. Fleksibel. Ya. Orang sekarang kan marketnya juga tidak, istilahnya market dan demand ya. Kalau market demand-nya kan banyak, ini market nggak begitu banyak. Nah, saya penasaran sebenarnya. Kak. Nah ini ya. Demand tadi Pak Cipto menyampaikan demand. Nah, demand di masa pandemi ini seperti apa? Hari ini Pak, boleh sedikit bocoran, ini ada yang jalan nggak bis? Ini hari ini tepat hari kita tidak boleh tidak boleh nyebut tanggal ya. Tidak boleh Hari ini tidak ada. kemana-mana. Tidak ada. Tidak ada. Berarti demand-nya tepat hari ini memang sedikit ya, nggak ada ya? Nggak ada. Besok Pak? Besok Atau beberapa hari sebelum Lebaran? ada beberapa, tapi itu kepentingannya bukan mudik juga. Dinas. Ya ada yang apa istilahnya vaksinasi lah. Ada yang memang dia udah sekolah di mana di luar kota, dia harus kembali. Jadi kursus. Ada Betul, Bisa betul. mendukung pemerintah juga. Betul. Ya, dengan menyiapkan armada lengkapan dinas kan tadi vaksinasi kan juga program pemerintah. Betul. Jadi didukung juga oleh Iya. teman-teman dari PO transportasi. Gitu. Nah, tadi saya bilang kita sudah terima acceptance dengan kondisi kayak gini. Kita juga tadi solusi ada Betul. beberapa, mungkin setiap PO punya solusi strategi Iya. karena kaitan dengan strategi. Nah, kalau bicara tentang harapan ke depan, tentu kan kita manusia berharap ke depan Iya. jadi lebih baik. Artinya tidak seperti ini lagi, kita akan melakukan sesuatu ke depannya jadi lebih berkembang, bertumbuh dan sebagainya. Kira-kira dari sisi PO pariwisata ya. Ya harapannya sih kita sih ingin kembali ya. Kalau untuk sekaligus ya kita step by step bertahap ya. Tapi ini harus dilakukan. Ya istilahnya kita harus sinergi antara hulu dan hilir lah. Hulu dan hilir. Dulu itu seperti apa? Hilir? Ya mulai dari kan kita targetnya kan customer nih kan ujung-ujungnya ya. Ya kita dalam menggait customer ini, kita yang berhubungan dengan customer ini bagaimana caranya supaya tetap berwisata aman selama pandemi. Betul. Jadi Wisata aman selama pandemi. ya kalau di pariwisata ya kita berhubungannya dari objek wisatanya lah, transportnya lah, travel agentnya, hotelnya gitu, rumah makan, itu yang kita selama kita prokes ya, disiplin prokes lah, insya Allah sih kita yakin. Jadi harapan ke depannya gitu. Harapan Jadi ke kalau depan. melihat ke Dan depan, regulasi pemerintah. kembali lagi. Regulasi pemerintah Lagi, gitu. Karena kalau kita
memandang, itu bukan memandang, kita melihat negara yang lain. Sepertinya sih pariwisatanya mulai banyak bergerak ya. Betul. Mulai bergerak. Indonesia mungkin nggak tahu ya, mungkin sedikit terlambat. Cara regulasi ini itu, regulasi seperti apa kira-kira yang dari sisi PO? Yang diharapkan. Diharapkan ya. Ya, kalau saya flashback ke belakang ya, kita kayak PSBB, PPKM ya, PPKM. itu sangat berpengaruh ke kita, ke orang yang bepergian juga pengaruh karena takut lah karena takut pemeriksaan. Ya regulasi sih tetap ada, tapi yang PPKM mikro itu oke banget ya. Maksudnya Jadi kita tetap jalan. Mikronya nih yang Mikronya oke ya? bagus ya. Kita tetap jalan, tetapi pengawasan dari pemerintah juga tetap ada ke masyarakat, gitu. Kita tetap berjalan ya. Kita juga tetap prokes itulah. Ya, kalau boleh semuanya. sedikit, Kang Cup, betul yang perlu diharapkan sebenarnya oleh pelaku industri kalau menurut akademisi yang saya baca adalah konsistensi dari pemerintah. Konsistensi. Jika pemerintah konsisten dalam beberapa bulan atau 1 tahun ini ingin menerapkan sesuatu, harapannya itu yang dilakukan. Karena kita sebagai pelaku industri, teman-teman sebagai pelaku industri sudah bisa membaca. Oh, karena ada kegiatan ini kita harus begini. Tapi jika sekarang begini, lalu bulan depan berubah, ini kan jadi bikin sulit. Gitu. Yeah. Kita harus melakukan strategi yang lain. Karena bagaimanapun juga di bidang kita, tourism, entry barrier itu sebenarnya mudah. Entry barrier untuk membuka perusahaan sebenarnya cukup mudah. Khusus PO Bus mungkin agak sulit karena ada izin, bisnya cukup mahal. Tapi minimal nanti setelah pandemi mungkin atau berangsur-angsur pulih, kita tourism ini masih ada gitu kan. Itu yang paling penting kan. Yeah. Jangan sampai kita sudah benar-benar habis, siapa nanti akan melakukan menservis wisatawan? Itu mungkin pertanyaan sebenarnya yang perlu kita lontarkan kepada pemerintah saat ini. Semoga pemerintah mendengar gitu. Nah, Dan membantu. ini kan kita sama-sama nih para pelaku pariwisata. Nah, artinya ada nggak sih? Bukan nggak ada sih, memang seharusnya kali ya ada sebuah pesan atau ke teman-teman para pelaku pariwisata atau khususnya para PO gitu. Ayo kita bertahan Nah, ya, gerakan apa ya? Yang kita bisa viralkan nanti ke teman-teman ya. Ya, kalau saya bilang kata-kata gini lah, pelangi itu akan terbit setelah hujan. Nah. Jadi buat siapapun, apalagi kita yang bergerak di pariwisata, tetap optimis aja gitu. Ya, kalau kita balikan ya Tuhan pasti bantu. Kita bantu, pasti bantu. Keren ya? Betul Ketika kan? kita panik, ketika kita hujan besar, takut genteng bocor gitu ya, hujannya sangat petir di mana-mana, ternyata Allah hadirkan pelangi yang gitu juga. Ya. Luar biasa. Pesan dong, Om, ketika menghadapi nih yang kondisi yang ke depan, yang ya secara bisnis kan susah. Betul. Susah kita prediksi dengan regulasi yang pemerintah yang berubah-ubah. Kira-kira ada pesan buat para pelaku pariwisata di luar sana, para praktisi yang ini. Betul. Saya ngambil keywordnya Pak Cipto nih sebenarnya. Saya tadi pelajari kata kunci bertahan, Pak. Tadi bertahan dan mampu menghadirkan fleksibel, bertahan dan fleksibel. Teman-teman di ASPI, di luar ASPI atau pelaku pariwisata, mahasiswa kami, jangan takut ya, jangan sungkan karena bagaikan pegas, karet pegas. Habis pandemi ini akan bounce back istilah kata. Jadi kita lagi turun, nanti setelah pandemi akan kembali. Siapa yang bertahan, siapa yang bisa fleksibel, seperti Pak Cipto, itu yang akan jadi pemenang. Makanya kita harus selalu berusaha. Jadi pemenang tuh, kuncinya jadi pemenang. Nah, buat para pelaku pariwisata dimanapun teman-teman berada, tetap salah proaktif. Kemudian apa yang kita lakukan adalah kita dapat pelajaran bahwa apapun yang terjadi di depan, pertama yang harus kita lakukan adalah tadi adaptasi, kemudian fleksibel, kemudian hadapi sesuatu dengan senyuman gitu ya. Hadapi dengan senyuman. Dan insya Allah kalau kita bertahan dan kita punya kemampuan, potensi yang mampu, dan kita memang jagonya di dunia pariwisata, jangan lupa manusia tidak akan pernah berhenti untuk berpariwisata. Dan wisata adalah salah satu kenikmatan yang paling indah yang ada di dalam tubuh manusia. Sampai ketemu lagi di podcast saya berikutnya. Salam proaktif.
Sampai ketemu lagi di sesi-sesi podcast lain. Bye. Luar biasa. Thank you. Hey.